Namanya James Masola Yeah. dari Sydney Morning Herald, yang kalau boleh saya mulai dengan kesimpulan bahwa kayaknya beliau ini pakai kacamatanya nggak kacamata clear gitu, karena kita mereaksi tulisannya beliau yang menurut saya kurang punya fakta yang kuat. Jadi refleksinya begini, kalau orang menggunakan kacamata berwarna merah, maka semua benda yang dilihat adalah merah. Kalau orang melihat dengan kacamata clear, maka dia akan bisa melihat warnanya berwarna-warni. Jadi kalau melihat Indonesia, lihatlah Indonesia yang beragam, yang kondisinya tidak bisa dijadikan satu sama. Dan sepertinya James Masola ini belum pernah lihat Bersatu Lawan COVID yang sebenarnya baru disampaikan Presiden hari ini. Tapi sebenarnya portal data Bersatu Lawan COVID ini ada di www.covid19.go.id, sudah ada sejak bulan Maret akhir. Itu sudah ada. Dan kalau kita klik di ikonnya peta sebaran, di situ terlihat seluruh Indonesia jadi satu. Kalau seandainya orang seperti James Masola, seorang jurnalis, melihat data, karena dia orang Australia harusnya sudah pintar bahasa Indonesia juga gitu ya, dia bisa akan melihat bagaimana sebaran kasus di Indonesia dari daerah ke daerah itu berbeda-beda. Jadi kalau dia sampai bisa mengatakan akan ada kayak hotspot gitu, menjadi hotspotnya di mana ya? Apakah beliau tahu bahwa hotspotnya yang kemarin dia bilang itu adalah di Jawa Timur, Surabaya gitu maksudnya? Ataukah di Jakarta yang sudah lewat gitu hotspotnya? Atau dia mau lihat sebentar lagi setelah Jawa Timur ini ada hotspot lain gitu? Coba dikasih tahu dari data yang ada di situ, itu di mana? Atau kalau beliau nggak pakai data itu, bolehlah tutup mata aja dari situ. Dari mana sih dia punya data? Yang paling tahu Indonesia itu siapa kalau nggak orang Indonesia? Apakah beliau sudah mewawancara orang Indonesia? Sebagai jurnalis, saya pikir perlu punya fairness dalam melihat sesuatu itu dengan cara mewawancarai orang yang tepat, gitu kan? Yang memiliki data. Setelah itu diolah, diberi opini, baru ditulis. Karena yang bersangkutan itu menulis tanpa data yang kuat, maka akibatnya tulisan itu disukai oleh banyak pihak yang ngerasa Indonesia ini kok kayaknya jelek sekali gitu. Itu yang tadi saya katakan sebagai lensa atau melihatnya dengan kacamata seperti apa. Padahal kondisi Indonesia dalam 3 bulan jumlah lab rujukannya naik loh. Dari 1 menjadi hari ini jadi berapa ya? 220 kalau tadi diumumkan di istana. 220 gitu. Saking banyaknya sampai saya nggak bisa ingat satu-satu. Apa sih artinya dalam 3 bulan kita melakukan itu terus mau mengatakan bahwa kita jadi hotspot? Jadi kan kapasitas itu berarti nggak ada artinya ya kita membuat 220 gitu. Jangan begitulah melihat Indonesia. Terus testingnya dari awalnya sekitar 1.000, sekarang sudah mendekati 20.000 sehari. Kalau kita sudah bisa melihat hotspotnya, apakah dilihat seperti itu karena naik terus, oh Indonesia hotspot, coba lihat negara lain, semua juga naik. Atau mau lihat bahwa Indonesia ini kasusnya terbanyak di ASEAN, yang seperti banyak orang lain bilang, ya betul juga, tapi coba kalau bandingkan dengan per 1 juta penduduk, Indonesia mah nggak ada apa-apanya, 38 kasus per 1 juta penduduk. Coba kita bandingkan negara satu pulau di sebelah kita ini, Singapura, 2.881 kasus per 1 juta penduduk. Luar biasa besarnya kan? Malaysia 192 per 1 juta. Amerika 3.143. Apakah nggak mau bilang bahwa hotspotnya adanya di Singapura? Yang saya mau maksud adalah logikanya yang dibangun itu loh.